Selamat malam, perkenalkan saya Iqbal Destiawan 1940 1077. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi eksternal, sistem informasi strategik dan sistem interorganisasi. Pendahuluan, sistem informasi strategik atau SIS adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung atau menerapkan strategi kompetisi dari perusahaan menurut Wiseman 1988. Poin kedua adalah perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategi. Untuk sistem informasi di level strategik digunakan untuk manajer atas, sedangkan sistem informasi strategik digunakan untuk kompetisi. Kemudian sistem informasi di level strategik digunakan untuk merumuskan strategi, sedangkan di sistem informasi strategi digunakan untuk menerapkan strategi tersebut. Kemudian di dalam sistem informasi di level strategik terdapat informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif, yang dimaksud adalah sistem informasi yang digunakan dalam satu perusahaan tersebut. Kemudian di dalam sistem informasi strategik dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun yang dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi konvensional. Dari faktor dukungan, sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di lapangan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Kemudian faktor fokus, sistem informasi konvensional memiliki fokus menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan sistem informasi strategik sebagai alat atau senjata kompetisi. Kemudian faktor tujuan untuk efisiensi atau pengurangan biaya, sedangkan di sistem informasi strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Kemudian faktor orientasi, sistem informasi konvensional berorientasi lebih ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategi berorientasi terhadap eksternal dan internal untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Kemudian masuk ke poin strategi. Terdapat 3 strategi umum yang biasanya perusahaan terapkan untuk menghadapi persaingan menurut Porter. Adalah cost leadership, differentiation, dan focus. Dan terdapat juga 3 strategi lainnya, yaitu innovation, alliance, dan growth. Cost leadership. Porter berpendapat bahwa dengan memiliki biaya yang rendah akan membantu perusahaan mendapatkan laba di atas rata-rata. Contohnya seperti perusahaan Roadway Express yang mempunyai pompa bensin sendiri dan memiliki pemasok termurah. Perusahaan 7-Eleven Jepang yang menurunkan biaya ruang dan persediaan. Kemudian ada perusahaan Levi's Furniture yang mengurangi biaya pembeliannya. Kemudian differentiation strategi. Strategi ini adalah strategi untuk mendiferensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan membuat produk atau jasa yang berbeda. Contohnya seperti perusahaan Navistar yang menggunakan komputer portable untuk analisa kebutuhan konsumen. Kemudian fokus strategi. Strategi ini memfokuskan pada produk atau jasa, konsumen, dan pasar di suatu sektor tertentu dalam organisasi. Contohnya seperti perusahaan Domino Pizza yang fokus pada pengiriman pizza secara tepat waktu. Kemudian poin model penerapan sistem informasi strategik.
Nah, di dalam model ini terdapat model kekuatan kompetisi yang terdiri dari 5 ancaman persaingan menurut Porter. Yang pertama itu ancaman pesaing yang sudah ada. Di dalam ancaman yang terdapat pada pesaing yang sudah ada adalah ada banyak pesaing yang kecil dan kekuatannya merata. Kemudian konsumen menikmati biaya berpindah produk yang rendah. Kemudian hambatan keluar. Pesaing itu tetap bertahan di dalam industri bersangkutan dan bersaing. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap itu tinggi yang menyebabkan produksi yang sangat besar dan pengurangan harga. Kemudian ada ancaman pesaing baru. Nah, di dalam ancaman pesaing baru terdapat persyaratan modal untuk memulai bisnis itu rendah. Kemudian konsumen dengan mudah bisa berpindah ke produk dari pendatang baru tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Teknologi kunci kita tidak sulit diperoleh atau tidak dapat diproduksi dengan baik. Kemudian produk kita tidak terdiferensiasi. Kemudian ada ancaman produk atau jasa substitusi. Ancamannya adalah ada banyak tersedia produk pengganti. Konsumen dengan mudah dapat menemukan produk atau bahkan lebih murah, produk yang lebih murah. Kemudian kualitas dari produk pesaing kita lebih baik. Kemudian produk pengganti itu dikeluarkan oleh perusahaan yang meraih laba tinggi sehingga bisa menurunkan harga sampai ke tingkat terendah. Kemudian ada kekuatan menawar dari pelanggan. Yang pertama itu jumlah pembeli sedikit tetapi barang yang tersedia banyak. Pembeli membeli dalam kuantitas yang besar. Produk-produk tidak terdiferensiasi. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk beralih ke produk kompetitor adalah rendah. Biaya pembelanjaan rendah. Pihak pembeli sensitif terhadap harga. Ada ancaman kredibel terjadinya integrasi. Kemudian kekuatan menawar dari pemasok. Yang pertama itu para pemasok terkonsentrasi dan terorganisasi dengan baik. Hanya sedikit pengganti yang tersedia terhadap pasokan. Produk mereka adalah yang paling efektif dan unik. Biaya untuk berpindah produk dari satu pemasok ke pemasok lainnya adalah tinggi. Anda bukanlah pelanggan yang penting bagi pemasok tersebut. Nah, ini adalah bagannya. Nah, kita masuk ke model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Yang pertama itu ada biaya pencairan produk. Biaya ini berhubungan dengan biaya yang akan ditanggung oleh konsumen jika mereka akan mencari penjual lain. Kemudian adalah keunikan produk yang berhubungan dengan produk baru yang unik dan dapat diproduksi. Kemudian ada biaya berpindah berhubungan dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen karena membeli ke pesaing lainnya. Kemudian efisiensi internal dapat dilakukan dengan menurunkan biaya internal dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada efisiensi antar organisasi. Ada dilakukan dengan membuat sinergi dua atau lebih organisasi. Kemudian ada model rantai nilai atau value chain model. Di dalam manajemen
administrative service, terdapat sistem teknologi informasi yang dapat digunakan seperti CEA, SIMAP, SIMKEU, SKO, SPKG. Kemudian di dalam Human Resource Management terdapat sistem teknologi informasi yang dapat digunakan. Ada CAD, ada SIM 3DM, SPK, dan SP. Kemudian di dalam riset dan pengembangan atau teknologi development terdapat CAD, SPK, SP, dan JNA. Kemudian pengadaan sumber-sumber daya terdapat ED, email, SPK, sistem pengendalian persediaan. Kemudian di penyimpanan bahan mentah terdapat sistem yang dapat digunakan yaitu automatic warehousing ED, online inventory control system. Kemudian di dalam operasi terdapat Simpro, robot, MRP, CAM, dan CIM. Di penyimpanan barang jadi terdapat sistem teknologi automated warehousing. Kemudian di penjualan dan pemasaran terdapat ED, email, e-commerce, SIG, SPK, Simpem. Kemudian di service terdapat